إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قال يا أيها الذين آمنوا hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai ada di antara kalian yang wafat kecuali kalian meninggal dalam keadaan berislam. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang dicintai Allah, yaitu berdakwah. Ajaklah manusia kepada kebaikan, laranglah mereka dari kemungkaran. Dengan itu kata Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amalan kalian. Yang kurang disempurnakan, yang belum khusyuk disempurnakan, yang kurang ikhlas disempurnakan, dan ditambah dan dilipat gandakan oleh Allah dengan dakwah tadi, mengajak orang lain, tidak soleh sendiri. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Dengan itu Allah sempurnakan amalan kalian, karena hakikatnya manusia ketika beramal cacat, selalu ada yang kurang, karena yang maha sempurna Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah ampuni dosa kalian. Subhanallah, dakwah disempurnakan amal, diampuni dosa. Tidak gampang. Salat tidak sendiri, ajak teman kantor salat. Hari Senin tahu besok Senin puasa sunnah, ajak teman kantor puasa sunnah. Diejek pasti, dikatakan soalin jelas. Tapi inilah dakwah yang subhanallah balasannya. Yuslih lakum a'malakum, dalam Al-Ahzab Allah mengatakan, yuslih lakum a'malakum, Allah sempurnakan yang kurang-kurang dari amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa kalian. Dan yang lebih dahsyat saudara sekalian, kita ajak orang lain berbuat kebaikan, kita dapatkan juga pahalanya. Gara-gara kita dia salat, kita dapat pahala salatnya, tidak berkurang baginya pahalanya. Kita ajak dia puasa sunnah, kita ajak dia bersedekah, sama, semua amalannya kita dapatkan. Itulah kenapa ayat ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah di setiap khutbah-khutbahnya. Sengaja saya terjemahkan dan sengaja saya jelaskan agar kita faham. Ada 3 ayat yang selalu diulang. Salah satunya dalam Al-Ahzab, selain Ali Imran yang tadi, yang kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu kemudian ayat yang kemudian selalu juga diulang Rasulullah pada setiap khutbah Jumatnya, termasuk pada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, adalah ayat dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nas, hai manusia sekalian, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, bertakwalah kalian semua kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu jenis makhluk namanya Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu Allah jadikan baginya pasangannya namanya Hawa. Wa batha minhuma, dan Allah ciptakan dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang sangat banyak dan perempuan yang sangat banyak. Lalu di penghujung ayat ada amalan yang dititipkan dalam setiap khutbah Jumat, kata Rasulullah. Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam awal surah An-Nisa, wattaqullah, kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mana kalian selalu minta doa kepadanya, minta hajat, kebutuhan dan seterusnya, urusan dunia dan akhirat kalian. Wal arham, ini juga amalan yang selalu dititip.
Karena saudara sekalian, barang siapa yang tidak melaksanakan wal arham. Apa itu arham, Ustaz? Arham silaturrahim, menyambung kebaikan dengan orang lain, menyambung kasih sayang dengan orang lain. Makanya kita biasa namakan silaturrahim. Ini dititip Rasulullah, pesannya setiap khutbah Jumatnya tentang istiqamah bertakwa sampai meninggal. Jangan ada yang meninggal kecuali berislam. Tentang dakwah, mengajak orang lain pada kebaikan, melarang mereka pada kemungkaran. Ini setiap khutbah Jumat diingatkan. Dan yang terakhir tentang silaturahim, saudara sekalian. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidak akan diterima doanya dua orang. Siapa mereka yang tidak akan diterima doanya, saudara sekalian? Orang yang mendoakan saudaranya berbuat dosa, tidak akan diterima doanya. Anda berdoa supaya si fulan berzina, tertolak. Dan itu akan ditolak oleh Allah. Dan doa yang akan pasti ditolak oleh Allah. Makanya cek, saudara sekalian, kalau ada doa kita yang kemudian belum pernah dijawab Allah, padahal amal soleh kita banyak, sudah semakin taat, cek, jangan-jangan masih ada orang yang kau putus silaturahim dengannya. Cek, jangan-jangan ada orang yang masih membencimu karena kezalimanmu kepadanya. Wal arham, dan sambunglah tali silaturahim, kata Rasulullah. Makanya dalam hadis terpisah yang lebih mengerikan ketika Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan saudaranya dengan saudaranya, hubungannya dengan saudaranya. Remeh kelihatannya, gara-gara kata-kata diajak meminta maaf hanya untuk mengatakan maafkan saya, berat, gengsi. Tapi saudara, gengsimu membuatmu terbakar di akhirat. Gengsimu membuat doamu tertolak. Gengsimu membuat hanya kata maaf, saya bosnya, dia pegawai saya, minta maaf lah Pak, Anda sudah menghinanya. Tidak, saya bosnya. Ya, gengsimu membuatmu menderita di akhirat. 3 nasihat yang selalu diulang Rasulullah pada setiap khutbah Jumatnya. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita pelajari tentang 3 nasihat yang berulang pada setiap khutbah, tentang istiqamah mempertahankan keislaman, ittaqullaha haqqa tuqatih, Ali Imran, surah Ali Imran. Tentang dakwah, bagaimana agar kemudian amalan kita diterima. Karena kalau kita tanya dari ujung ke ujung dan sampai ke belakang, ketika saya tanya dan kemudian saya juga ikut menjawab, pasti saya akan katakan ketika pertanyaan yang berbunyi, apakah Anda yakin saudara-saudara sekalian salat Anda diterima? Saya pun tidak yakin. Apakah Anda yakin setiap sedekah pasti diterima? Saya pun tidak yakin. Karena ada lagi ujian, kualifikasinya untuk masuk pada amalan yang diterima. Berniat, beramal, belum diterima. Ada pada tahapan yang ketiga, seleksi hati. Inilah yang berat, saudara sekalian. Tidakkah Anda mendengar hadis yang Rasulullah SAW bacakan dan membuat sahabat semuanya menangis, merinding, ketika Rasulullah SAW 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Disebutkan yang pertama orang yang berilmu, ahli Al-Quran. Lalu kemudian di neraka ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, lalu ditanya, lalu mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah aku dulu mengajarkan Al-Quran? Bukankah aku dulu mengajarkan ilmu ini? Kata Allah, kadzab. Rasulullah yang cerita. Dan ini hadis sahih. Ketika mereka bertanya, ya Allah, mengapa engkau lemparkan aku ke neraka? Bukankah aku dulu mengajarkan ilmu, mengajarkan ayat-ayatmu? Kata Allah, engkau berdusta. Engkau mengajarkannya agar engkau dikatakan dan dipuji sebagai seorang alim, ahli Quran. Dilempar golongan yang kedua, tidak kalah hebat, saudara, mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, nyawanya dia pertaruhkan di jalan Allah. Ketika kemudian sampai di akhirat dilempar ke neraka, sebelum dilempar dia protes pada Allah, lalu dia mengatakan, ya Allah, bukankah telah kukorbankan diriku di jalanmu untuk agamamu? Kata Allah, kadzabt, engkau berdusta wahai hambaku, engkau melakukannya agar engkau dipuji pemberani. Dilemparlah ke neraka.
Golongan ketiga tidak kalah dahsyat, saudara sekalian. Dia infakkan hartanya siang dan malam. Lalu dia protes, ya Allah, bukankah semua harta saya telah saya infakkan di jalanmu ya Allah? Kata Allah, kadzabt, engkau berdusta hambaku. Engkau menginfakkannya agar engkau dikatakan dan dipuji sebagai orang yang dermawan. Lihat saudara, betapa pentingnya kita berdakwah. Kenapa? Karena amalan kita terbatas. Niat hati kita selalu bergejolak. Iman kita naik dan turun. Anda perlu amalan tambahan yang menyempurnakan. Di mana? Dakwah. Agar solatmu tidak hanya menjadi satu-satunya andalanmu di akhirat. Ada solat-solat orang lain. Ada solat-solat anak yatim. Ada solat-solat orang-orang yang lain. Agar engkau kemudian ketika mengaji, ketika engkau belum mampu membaca Al-Quran dengan banyak, engkau titipkan mushaf-mushaf Al-Quran. Engkau berikan Al-Quran itu kepada anak yatim, pesantren, daerah-daerah pelosok. Dia baca Al-Quran, Anda dapat pahala. Inilah dakwah. Yang kemudian kita tidak bisa mengandalkan amalan kita secara personal karena hati kita terbatas. Dan juga begitulah dengan silaturahim. An-Nisa ayat 1. Yang mana diulang juga oleh Rasulullah dalam khutbah Jumatnya. Berkali-kali, 3 ayat yang pasti dibaca. Makanya setiap khatib akan membacanya. Tapi sayang, jarang di antara khatib yang menjelaskannya. Mengapa ini diulang-ulang 3 ayat? Ayat dalam surah Ali Imran, ayat dalam surah Al-Ahzab, ayat dalam surah An-Nisa. Ali Imran tentang istiqamah mempertahankan keislaman. Al-Ahzab tentang bagaimana seorang manusia berdakwah tidak hanya cukup dengan amalannya sendiri atau menitipkan amal jariah lewat apa yang dia punya. Kalau dia punya ilmu-ilmunya, kalau tenaga-tenaganya, kalau harta-hartanya. Dan yang terakhir tentang silaturahim, bagaimana menjaga hubungan dan tidak menzalimi siapapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin ibni Abdillahi salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, berkata para ulama kita, di tengah hari yang sangat singkat ini, salah seorang imam yang madhabnya paling banyak digunakan, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Nama aslinya Imam Muhammad, nama bapaknya Idris, maka nama aslinya Imam Muhammad bin Idris. Kalau Anda dikatakan Imam Asy-Syafi'i, itu bukan nama, itu gelar. Dia berasal dari kota, dari tempat Asy-Syafi', maka dinamakan Asy-Syafi'i. Saking pintarnya, saking cerdasnya, madhabnya banyak digunakan, termasuk kita di Indonesia. Imam Muhammad bin Idris namanya. Dialah pengarang kaidah usul fiqh dalam kitabnya Ar-Risalah. Dia muridnya Imam Malik, Malik bin Anas, yang kemudian madhabnya menjadi madhab Maliki. Lalu dia juga termasuk orang yang banyak mengajarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian kita kenal madhabnya namanya Hanbali. Dalam sebuah syairnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-waqtu kas-sayf illam taqta' qata'ak. Kata Imam Syafi'i, waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak gunakan sebaik-baiknya, kalau Anda tidak pergunakan sesuai dengan hajatmu, maka dia yang akan menebasmu. Maka amalan yang Rasulullah ingatkan tadi tentang istiqamah, tentang dakwah, dan tentang silaturahim, sebenarnya adalah 3 pondasi dasar selamat dari neraka dan masuk ke surga. Hidup berkah di dunia dan selamat masuk surga di akhirat. Asal Anda istiqamah menjaga solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu dulu. Kalau ini sudah rutin tepat pada waktunya, saudara sekalian, hatimu akan tergerak untuk tambah duha.
Rasa-rasanya kurang ini sholat. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa saya susah tahajud? Saya katakan karena sholat 5 waktumu belum beres. Gimana mau bangun tahajud kalau subuh jam 7 pagi, saudara? Bahkan kadang-kadang dia lebih takut terlambat masuk kantor daripada kelewatan sholat subuhnya. Kalau Anda perbaiki yang 5, inilah istiqamah namanya. Adzan salat, meeting cancel, meeting tunda. Kalau sudah panggilan Allah, apa ada panggilan yang lebih besar dari panggilan Allah? Yang kemudian Anda dengan santainya mengatakan, tunggu belum habis rokokku, tunggu belum habis kopiku. Apakah Anda kemudian bisa bersaksi di akhirat ketika kemudian Anda ditanya, mengapa engkau tidak menjawab panggilanku? Hayya 'alas shalah, ayo salat. Merinding, Pak. Maka kata Imam Syafi'i, kalau Anda tidak gunakan waktu sebaik-baiknya, di Kalla Group, di Bosowa Group, dimanapun, ini hanya hitungan waktu, saudara. Nama hanya akan terpajang di sebuah agenda, di sebuah map, di sebuah data, di database. Setelah itu namanya tinggal, orangnya tidak akan tinggal. Kita hanya akan bertanggung jawab tentang amalan-amalan kita. Maka istiqamah sangat penting dalam kehidupan. Ditambah dengan menyempurnakan istiqamah itu tadi. Kalau Anda sudah puasa, ajak orang lain puasa. Anda sudah sholat 5 waktu tepat waktu, jangan biarkan teman kantormu tidak sama denganmu. Dan Anda sholat sendiri, Anda diamkan yang kanan, Anda diamkan yang kiri. Apa kemudian Anda merasa Anda tidak akan ditanya? Ditanya. Kalau Anda belum pernah mengingatkan, maka Anda akan tercatat sebagai orang yang mendapatkan dosa. Dosa apa? Dosa membiarkan orang lain tidak sholat. Saya ceramah di sebuah perkantoran yang saya yakin di setiap lantainya Anda berkumpul, di satu sama lain Anda saling mengenal, dan pasti Anda kemudian saling tahu menahu. Inilah beratnya dakwah, tapi ingat manfaatnya dahsyat. Anda dapat pahalanya, diampuni dosa Anda, yang tadi sholatmu yang kurang-kurang disempurnakan oleh Allah. Dahsyat dakwah. Dan yang terakhir, saudara sekalian, adalah tentang silaturahim. Dan yang paling mengerikan dari silaturahim adalah putusnya silaturahim hanya gara-gara harta, hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara hal yang sifatnya duniawi. Silaturahim putus antar sesama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang paling sering kita temukan. Jangankan sekantor, sedarah, sedaging, seayah, seibu, ayahnya sama, ibunya sama. Dan itu yang terjadi di berbagai daerah. Tidakkah kita memperhatikan kasus di Parepare? Gara-gara sebuah warisan pom bensin, saudara sekalian, anak menuntut orang tuanya di pengadilan, di Sulsel. Saya kenal ini, jamaah saya. Anaknya tuntut ibunya gara-gara warisan. Tidakkah dia bisa membayangkan betapa beratnya ibunya melahirkan dia? Dan inilah yang terjadi. Di TV, di koran, Anda tinggal searching di internet, di Google, di mana Anda akan mendapatkan kejadian yang banyak yang lebih tragis. Dan mereka lupa bahwa dunia hanya tempat transit, dan akhirat telah tempat yang kekal abadi. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, 3 nasihat ini mudah-mudahan kita bisa amalkan. Istiqamah tentang diri kita, dakwah, ajak orang lain menyempurnakan amalan kita, dan menjaga silaturahim ke atas baik, ke Allah, ke atasan baik, ke sesama baik, yang lebih bawah baik. Dan itulah bagian daripada menjaga silaturahim di antara manusia. Bagaimana kita menempatkan posisi, menempatkan diri pada tempatnya yang wajar, yang sesuai dengan kadarnya. Ketika kemudian Anda ingin memarahi karyawan, boleh, hal yang wajar karena pekerjaannya. Tapi jangan sampai kemudian Anda menyakiti dan membenci orangnya. Anda terus harus tetap perhatian kepadanya. Ini bagian daripada hak dan kewajiban. Dan siapa yang menjaga hamba Allah di dunia, kata Allah, kata Rasulullah, wallahu fi aunil abad, maka al-abdu fi auni akhi. Siapa yang selalu menolong hambaku, maka aku akan menolongnya di akhirat. Siapa yang menutup aib hambaku, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, saya akan tutup aibnya di akhirat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang tolong hambaku untuk menyelesaikan masalahnya, yang ada utangnya, yang kemudian belum menikah, yang banyak masalahnya dia selesaikan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, nanti saya yang selesaikan masalahnya di hari kiamat.
semua yang berkaitan dengan orang lain, semua yang berkaitan apalagi dengan hamba Allah, orang beriman, Allah yang akan mengganti semua itu. Jangan berhitung ketika Anda ingin menolong sesama manusia untuk menjalin silaturahim yang baik. Ketika Anda ingin menolong, tolonglah. Kalau dia tidak mampu membalas, saudaraku, apakah ada balasan yang lebih baik dari balasan Allah? Kalau Anda membantunya dengan uang 1 juta, apakah Anda kira Allah buta tidak membalas yang 1 juta itu? Kalau kemudian Anda membantunya dengan harta, apakah Anda kira Allah tuli dan buta tidak melihat kebaikan lalu kemudian mendiamkannya di akhirat? Tidak mungkin, saudara sekalian. Bisa saja Allah menggantinya dengan yang lebih baik, dengan cara yang baik, di waktu yang lain, di tempat yang lain. Ini hanya tentang belief. It's about belief, saudara. Ini tentang keyakinan. Siapa yang yakin, dia yang beruntung. Dan siapa yang tidak yakin, dia yang akan merugi. Kita berdoa pada Allah, semoga pandemi ini segera berakhir, saudara sekalian. Semoga negara kita dilindungi dari penjahat-penjahat korupsi. Semoga negara kita dilindungi dari orang-orang zalim. Semoga pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil. Semoga kita semua, perusahaan kita, kala dan seterusnya, diberikan oleh Allah keberkahan, kesejahteraan, diberikan keadilan, ditegakkan di dalamnya kebenaran, dan dihancurkan di dalamnya kebatilan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kita. Kita berdoa agar Allah mengampuni diri kita dan dirinya orang-orang beriman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa na'mala salihan tardah وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.